Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Sebelum memulai perdebatan pada siang kali ini, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Friska Meliananda Putri, delegasi SMA Negeri 1 Kendal, sebagai pembicara pertama tim kontra yang akan menyampaikan argumentasi. Terkait Dewan ini menyetujui ujian sekolah dengan portofolio dan presentasi ilmiah. Dewan juri yang saya hormati, pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan yang mana tiap tahunnya selalu memiliki ide dan kebijakan baru yang terkait juga dengan perkembangan teknologi, di mana dapat kita lihat dahulu ujian sekolah dilakukan dengan model kertas, kemudian siswa mengerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan beberapa tahun terakhir ini mulai berkembang tidak lagi menggunakan kertas, melainkan menggunakan perangkat elektronik. Dan hal ini selalu mengacu pada nilai, sedangkan hal ini selalu berkaitan dengan akademik. Maka, kita sebagai tim kontra sangat tidak setuju dengan mosi debat kali ini mengenai Dewan ini menyetujui ujian sekolah dengan portofolio dan presentasi ilmiah. Dewan juri yang terhormat, sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai kata kunci yang terdapat dalam mosi debat kali ini. Yang pertama adalah ujian sekolah. Ujian sekolah merupakan suatu ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan untuk mengukur pencapaian dan standar kompetensi kelulusan tiap tingkat tertinggi. Kemudian yang kedua adalah portofolio. Portofolio merupakan sekumpulan hasil karya ataupun data yang terstruktur dan dibuat oleh seseorang. Lalu yang ketiga, presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan sebuah keterampilan berbicara di depan umum, di mana lazim dilakukan dalam dunia ilmiah untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan dalam penelitian ataupun pemikiran kritis. Dewan juri yang terhormat, mengapa mosi ini perlu untuk diperdebatkan? Perlu kita tinjau kembali mengenai jalannya pendidikan yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini, kebebasan pendidikan masih perlu dipertanyakan kembali. Mengapa demikian? Maksud dari kebebasan pendidikan ini ialah bahwa siswa boleh memilih sesuai dengan bidang yang ia minati dan ia ingin tekuni. Namun, kita lihat saja beberapa tahun terakhir ini dalam ujian sekolah masih terus bersifat akademik, di mana nilai ujian inilah yang akan menjadi tumpuan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kecuali untuk bidang SMA yang masih perlu menempuh ujian kembali. Dan apabila ujian sekolah dari yang biasanya dengan ujian akademik diganti dengan menggunakan portofolio dan presentasi ilmiah, maka sistem kedepannya yang akan dilakukan seperti apa? Sedangkan perlu kita ketahui terutama untuk beberapa siswa daerah pinggiran dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah, pastinya akan merasa kesulitan sebab ujian yang melekat terhadap mereka merupakan ujian sekolah yang berbasis akademik ini. Dewan juri yang terhormat, alasan mengapa kami sangat tidak setuju dengan mosi debat kali ini ada beberapa, yaitu yang pertama, dapat diperhatikan dari konteks ujian sekolah tersebut. Ujian sekolah ini dilakukan oleh siswa, di mana dari tiap jenjang pendidikan kelas tertinggi, sedangkan jenjang pendidikan tersebut dimulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dari hal ini, apabila ujian sekolah dengan portofolio dan presentasi ilmiah ini dilakukan pada anak SD, apakah kira-kira tidak memberatkan? Sebab SD, terutama jika siswanya merupakan dari daerah pinggiran dan tertinggal, hal ini apakah akan terlaksana dengan baik? Sebab untuk belajar akademik saja, mereka perlu ada perhatian khusus. Dan tidak mungkin untuk dilepas begitu saja. Jika ujian sekolah ini untuk memenuhi standar kompetensi kelulusan, maka perlu lebih diketahui mendalam mengenai kompetensi kelulusan itu sendiri, yaitu tentang pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Jika dilihat dari kompetensi ini, apakah dengan menerapkan ujian sekolah dengan portofolio dan presentasi ilmiah akan mencakup semua, meskipun dalam bidang pengetahuan ini mencakup. Namun setiap anak pastilah memiliki bakat dan minat masing-masing. Jika dengan menerapkan ujian ini, apakah mampu sesuai? Sebab dalam hal ini bertujuan untuk terlaksananya kebebasan pendidikan, maka hal ini sangat kurang sesuai.
Kemudian, dalam hal efisiensi waktu, terlihat sangat tidak efisien. Mengapa demikian? Apabila dilihat jika tiap jenjang sekolah memiliki siswa dan guru yang mana perbandingan siswanya lebih banyak daripada perbandingan gurunya. Hal ini sangat tidak efisien. Sedangkan kita lihat saja gaji guru yang tidak banyak, sedangkan guru perlu bekerja ekstra untuk melakukan hal ini. Sehingga dari sisi waktu dan tenaga sangatlah tidak efisien. Kemudian juga dari segi siswa tingkat atas kita lihat apabila mereka dalam ujian sekolah menggunakan portofolio dan presentasi ilmiah, sedangkan dalam menuju jenjang universitas mereka juga harus menempuh ujian lagi, yaitu ujian akademik. Maka apakah itu bisa menjadi patokan dan tidak memberatkan siswa? Sedangkan saat mereka SMA, mereka ujian hanya menggunakan portofolio dan presentasi ilmiah, yaitu mereka dengan cara penelitian. Sedangkan untuk mereka masuk ke universitas, mereka harus menempuh ujian lagi, yaitu ujian akademik. Maka hal itu kurang selaras. Kita juga dilihat dari segi psikologi siswa, pasti akan merasa tertekan sebab tiap siswa pastilah memiliki kemampuan yang berbeda, sedangkan mereka berpatokan dengan penelitian. Apakah tidak menjadi beban berat untuk mereka? Kemudian dari segi sosial juga kita dapat melihat mereka juga akan berinteraksi dengan dunia luar. Sedangkan apabila ujian sekolah yang mereka terapkan yaitu dengan portofolio dan presentasi ilmiah, apakah akan selaras juga dengan kehidupan di sosialnya? Dewan juri yang terhormat, maka dari paparan yang telah kami berikan ini, kami sebagai tim kontra sangat tidak menyetujui mosi debat kali ini yang menyatakan dewan ini menyetujui ujian sekolah dengan portofolio dan presentasi ilmiah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.